Nah, kan Gus Miftah ini kan seorang kiai. Nah, prinsip Gus Miftah ini kok masih ngomong kasar itu gimana? Soalnya sing tak adepi rupa-rupa kaya awakmu. Nah. Jadi begini, Dok. Likuli makol makom walikuli makom makol. Paham ya? Ora paham rupamu. Tempat itu ada wadahnya, wadah itu tempat itu ada omongannya, pendapatnya, pendapat itu ada wadahnya, kira-kira begitulah. Lah, saya bilang begini, kebiasaan saya ngomong agak nggak enak itu sengaja untuk membuat saya dekat dengan kawan-kawan saya kaum marginal. Jadi dulu itu saya pernah Pak ngaji yang dibaca ayat hadis Pak, mereka langsung bilang sama saya, Gus besok nggak usah ngaji aja ya, pusing kami dengar kayak gitu. Maka kemudian satu, yang kedua, saya pernah dikritik sama orang gara-gara saya salaman sama mbak-mbak PSK, salaman sungkem sama saya selesai ngaji, bukan muhrim kok salaman dan lain sebagainya. Bapak ibu tahu alasannya apa? Dulu Bu, gara-gara saya nggak mau salaman, mereka memutuskan tidak mau ngaji. Nggak usah ngaji, kiainya sok suci, modar aku. Saya kalau dalam bahasa usul fikih itu ada bahasa akhafud daruren, ngambil darurat yang lebih ringan. Saya mendingan salaman, menerima salaman mereka, tapi mereka mau ngaji, daripada saya tidak salaman, mereka tidak mau ngaji. Lah bahasa saya Nduk, itu terbiasa dengan ketemu mereka. Tapi demi Allah, demi Rasulullah, saya ngaji 23 tahun bersama mbak-mbak di sana, nggak sekalipun saya di hadapan mereka memanggil lonte, nggak akan mungkin. Bagaimana saya menghormati mereka? Kalau gini kan saya cuma action saja, kan nggak mungkin saya pengajian disarkan mbak-mbak lonte rahimakumullah, kan nggak mungkin Nduk, jelas nggak mungkin gitu loh. Saya mbak-mbak yang saya hormati, yang saya cintai. Kalau kamu tahu keseharian saya sama istri saya bosok, belum tentu guru-gurumu bosok sama bojone, aku bosok Nduk. Saya itu sama santri aja bosok. Karena apa? Saya bilang begini, salah satu kegagalan dakwah itu kadang-kadang karena adanya jarak antara kiai dengan jamaah. Kalau saya jamaah berani nyelekop, berani ngelok, saya malah seneng. Sehingga kemarin saya skripsi terakhir itu di Unusula Pak Joko, coba nanti kalau jadi buku jenengan cari ya. Saya mempunyai metodologi mengajar namanya Al-Mizah Al-Miftahiyah. Al-Mizah itu apa Bu? Fun learning. Jadi saya punya konsep transfer value itu dengan dua cara, bahwa value itu bisa diterima oleh siswa didik dengan cara yang baik ketika value itu isinya dua, edukasi dan rekreasi, edukatif dan rekreatif. Coba saya mau tanya sama adik-adik, kalau kamu diajar sama guru yang guala sama guru yang mempunyai selera humor, kira-kira kamu lebih suka yang mana? Suka humor. Maka di sini yang sering gue namanya siapa? Pak Pri. Pak Pri. Pri diwangi. 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 Oh, sing rupane lucu kayak. Ha, kayak Pak Pri. Bener Pak Pri. Tak rupane kayak Bu Nawas kok lucu aja. Lah guru sing paling galak sapa? Pak Budi. Ah Budi. Endi wangi Bud diwangi. Oh iki. Kowe kelakon weh, semua pelajaran Pak Budi remedi weh kayak. Ya harus ada yang lucu, ada yang galak. Kalau Imam Abu Hasan Asadili pernah bilang begini, kalau kamu punya guru, gurumu nggak bisa membuat kamu tersenyum, tinggalkan. Masuk guru nggak merengut gitu. Lah saya mencoba begini, ketika saya ngaji itu halus Pak Budi, itu jamaah malah ngantuk gitu. Coba lihat sekarang kamu lihat, kalau pengajian sama Gus Miftah itu Nduk, mbok sampai jam berapa sak kesel kuwi lho. Mereka nggak mau berhenti. Karena apa? Karena merasa ada kedekatan. Contoh begini, sampai hari ini saya mengislamkan ratusan orang lebih, ratusan orang yang masuk Islam melalui saya. Rata-rata mereka ketika saya tanya, kamu kenal Islam nggak? Enggak. Kayak orang Perancis, orang Jerman, orang Belanda. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Jawaban mereka apa? Because your Islam is enjoy, relax and happy. Karena Islamnya Gus Miftah itu asik, enjoy, relax dan menyenangkan. Sehingga mereka masuk Islam tanpa saya minta kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada,
yang baru kita saksikan bersama, ada seorang anak perempuan langsung bertanya di depan Gus Miftah pada saat ceramah berlangsung. Gus Miftah kan seorang kiai atau penceramah, tapi kenapa masih sering ngomong kasar? Kurang lebih begitu pertanyaan perempuan SMA tersebut. Merespon pertanyaan cewek tersebut, Gus Miftah menjawab bahwasanya tiap-tiap tempat ada kata-kata yang tepat, dan pada setiap kata-kata ada tempatnya yang tepat. Kan ndak mungkin dok saya ngaji di Sarkem terus ngomong mbak lonte rohimakumullah, jawab Gus Miftah. Bahkan Gus Miftah mengatakan bahwasanya dalam kesehariannya berdialog dengan sang istri pakai bahasa Jawa halus. Karena menurut Gus Miftah, salah satu kegagalan dakwah itu kadang-kadang adanya jarak antara kiai dengan jamaah. Seperti halnya dulu, awal-awal saya tidak mau salaman dengan perempuan yang bukan mahram, tapi akhirnya perempuan tersebut malah tidak mau ngaji karena saya sok suci, ungkap Gus Miftah. Kalau dalam usul fikih ada bahasa dzaruratain, yaitu dua-duanya mengandung zarurat. Jadi saya mending mengambil yang lebih ringan, yakni menerima salaman dari mereka asal mereka tetap mau ngaji, ujar Gus Miftah. Sang pendakwah kondang tersebut belakangan ini mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus sang presiden, karena bagi beliau jabatan hanyalah bersifat duniawi, sedangkan mengabdi untuk negara ini sifatnya tidak terbatas. Sampai kapanpun kita harus mengabdi pada bangsa ini. Itulah kebesaran hati Gus Miftah. Sedangkan langkah tersebut Gus Miftah dinilai sebagai sosok yang memiliki jiwa kesatria yang tinggi. Bukannya dipecat dengan tidak hormat, tapi beliau mengundurkan diri. Semoga Gus Miftah tetap semangat berkarya atau menjadi pendakwah yang semakin hari semakin baik lagi, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.